Selamat pagi Bapak, izin mengakhiri Taruna tingkat 2 Politeknik Pengyoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Tansisius SK Lajo, STB 5406, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Yang pasti saya akan membahas tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia dan berkembang akibat interaksi kompleks antara faktor perilaku individu, kondisi lingkungan, dan sistem layanan kesehatan yang terbatas. Itu menurut data WHO tahun 2014. Faktor perilaku seperti merokok, konsumsi alkohol, diet tinggi, kalori dan rendah serat, stres, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi kontributor signifikan terhadap munculnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Di lingkungan penjara sendiri, faktor-faktor ini diperburuk oleh keterbatasan ruang gerak, fasilitas kesehatan, serta pola makan yang umumnya tinggi karbohidrat, sederhana dan rendah nutrisi. Selain itu, stres psikososial akibat isolasi sosial, tekanan adaptasi lingkungan baru, dan kekhawatiran akan masa depan juga berkontribusi pada meningkatnya risiko penyakit tidak menular ini. Teori determinan sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead tahun 1991 menegaskan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh lapisan-lapisan faktor perilaku individu, kondisi sosial dan komunitas, jaringan sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan publik. Konsep ini relevan dengan penjara karena lingkungan fisik yang padat, kurangnya edukasi kesehatan, dan sistem kesehatan yang terbatas menciptakan kondisi sosial ekonomi mikro yang memicu risiko penyakit tidak menular lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Secara biologis, penyakit tidak menular berkembang melalui mekanisme patofisiologi yang kompleks. Obesitas dan pola makan tidak sehat meningkatkan resistensi insulin, memicu hiperglikemia dan diabetes. Hipertensi muncul akibat stres, pola hidup yang tidak sehat, dan interaksi dengan faktor genetik. Diabetes dan hipertensi kronis berkontribusi pada kerusakan organ seperti ginjal, jantung, dan pembuluh darah, meningkatkan risiko komplikasi fatal. Intervensi kesehatan di penjara harus menekankan faktor perilaku, kondisi lingkungan, dan penguatan sistem kesehatan untuk mencegah progresi penyakit tidak menular. Analisis dan diskusi kasusnya nih tentang kasus JM, seorang narapidana laki-laki berusia 44 tahun yang mengalami komplikasi diabetes tipe 2 selama menjalani hukuman. Penyakit diabetes ini menggambarkan masalah kesehatan kronis yang dihadapi di lingkungan penjara. Jadi sejak JM memiliki sejumlah faktor risiko signifikan, termasuk kebiasaan merokok berat, pola makan yang tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik sebelum masuk penjara. Faktor ini ketika dikombinasikan dengan kondisi lingkungan penjara yang terbatas juga menyebabkan meningkatnya kerentanan JM terhadap perkembangan penyakit kronis. Lingkungan penjara yang padat, terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan atau kurangnya fasilitas kesehatan, dan tekanan psikososial yang tinggi memperburuk penyakit ini atau risiko yang ditanggung oleh JM. Dampak lingkungan fisik terhadap kesehatan JM sangat signifikan, dari overkapasitas, terus padatnya sel dan ruang gerak yang terbatas, dan kesempatan untuk berolahraga juga terbatas. Jadi penyakit yang mulanya bisa dijalani atau disembuhkan dengan malah makin menjadi kronis karena lingkungan kesehatan atau lingkungan sekitarnya. Dampak penyakit yang menular dalam penjara bersifat multilevel dan multidimensial. Bagi narapidana, penyakit yang menular menurunkan kualitas hidup,
membatasi partisipasi dalam program rehabilitasi dan pembinaan, serta meningkatkan risiko komplikasi serius. Kasus Jaya menunjukkan bagaimana diabetes yang tidak tertangani dengan baik mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, mengurangi kemampuan adaptasi terhadap lingkungan penjara, dan menimbulkan rasa frustasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis. Penurunan kualitas hidup ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis karena keterbatasan aktivitas, gangguan tidur akibat stres, dan tekanan emosional dapat memperburuk regulasi hormon, meningkatkan kadar kortisol, dan mempercepat progresi penyakit metabolik. Bagi petugas penjara, peningkatan beban kerja terjadi karena mereka harus mengelola masalah kesehatan tambahan termasuk pengawasan pengobatan dan pemantauan komplikasi. Bagi masyarakat luar, narapidana yang kembali dalam kondisi kesehatan buruk meningkatkan beban layanan kesehatan publik, menambah biaya ekonomi, serta berpotensi meningkatkan prevalensi penyakit metabolik dalam komunitas. Intervensi yang tidak memadai dalam penjara dapat menyebabkan beban ekonomi tambahan berupa biaya pengobatan jangka panjang, produktivitas yang menurun, dan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat untuk menangani komplikasi kronis. Kendala penanganan penyakit tidak menular di penjara bersifat sistematik dan multidimensial. Secara keseluruhan, dari kasus JM mencerminkan pola umum penyakit tidak menular di lapas, keterlambaan deteksi dini, intervensi yang tidak optimal, dan dampak multidimensial yang melibatkan individu, institusi, dan masyarakat. Analisis ini menegaskan urgensi pengembangan kebijakan dan strategi intervensi berbasis bukti untuk mencegah komplikasi penyakit tidak menular, meningkatkan kualitas hidup narapidana, serta mengurangi beban kesehatan publik secara signifikan. Dengan demikian, penanganan penyakit tidak menular di penjara harus dilihat sebagai prioritas kesehatan publik yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, kebijakan berbasis bukti, dan integrasi antara pelayanan medis, rehabilitasi, dukungan psikososial, serta penguatan sistem penjara secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan urgensi reformasi kesehatan pemasyarakatan yang sistematis, dengan fokus pada deteksi dini, intervensi perilaku, dan penguatan layanan kesehatan, dan memastikan hak narapidana atas kesehatan terpenuhi, mengurangi beban penyakit kronis, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Izin Bapak, izin sekian presentasi dari saya Bapak. Siap, terima kasih Bapak.